Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk minggu ke-12 ini materi praktik akuntansi perpajakan akan Bu Deni lanjutkan untuk bagaimana caranya mengisi surat pemberitahuan atau SPT masa bagi objek pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Jadi, Bu Deni akan memberikan 2 materi berkaitan dengan cara mengisi SPT ini. Jadi bisa kita mengisi secara manual menggunakan formulir pajak seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengisi secara online. Biasanya kenapa ada yang masih mengisi secara manual? Karena mungkin memang belum begitu familiar dengan aplikasi DJP online. Tetapi pada dasarnya untuk transaksi perpajakan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak sekarang seluruhnya sudah berpusat pada websitenya Direktorat Jenderal Pajak Online, jadi menggunakan e-filing dan e-billing ya. Untuk SPT ini kita bisa mengisi secara online dengan menggunakan aplikasi pada laman DJP Online berupa e-filing. Akan tetapi, Bu Dani akan mengajarkan terlebih dahulu bagaimana caranya menyusun surat pemberitahuan atau SPT masa bagi objek pajak bulan PPh 21 dan atau PPh pasal 26 ya. Formulir ini tujuannya digunakan untuk melaporkan adanya pemotongan PPh 21 dan 26 pada suatu badan misalkan ya. Di sini adalah kasusnya badan dari PT Bintex Indo atau perusahaannya PT Bintex Indo. Ada 3 formulir di sini teman-teman. Jadi formulir pertama adalah formulir SPT-nya dengan nomor 1721. Di sini harusnya ada barcode-nya. Kemudian masa pajaknya, misalkan ini adalah kita melaporkan adanya pemotongan PPh 21 dan 26 pada bulan Januari, kita isi 01 bulan Januari. Kemudian tahunnya misalkan 2018. Di sini contoh lama di tahun 2014. Kemudian SPT ini disebut normal dan SPT pembetulannya. Ketika SPT normal berarti ini adalah pertama kali mengisi. Apabila nanti ada revisi atau pembetulan, maka kita tinggal silang pada SPT pembetulan, kemudian diberikan nomor misalkan pembetulan pertama. Seperti itu. Ya, karena ini adalah SPT pertama yang dibuat, jadi kita isikan pada silangnya pada SPT normal. Kemudian identitas pemotong ya, biasanya adalah badan atau NPWP dari suatu perusahaan. Di sini contohnya adalah PT Bintex Indo ya. Di sini PT Gria Idaman Permai ini adalah contoh yang lama. Kemudian nomor NPWP dari badan dari perusahaannya, alamat, nomor telepon dan emailnya bisa diisi jika di buku kalian sudah diketahui informasi tersebut. Jika tidak, dikosong tidak masalah. Kemudian ada beberapa objek pajak pada SPT masa bulan Januari 2018 ya untuk PT Bintex Indo. Objek pajaknya ada dari pegawai tetap penerima penghasilannya, kodenya adalah 21.100.01, jadi diurutkan saja ya. Dari kode-kode yang tadi ada di bukti potong pajak itu tadi ada ya keterangannya apa. Kemudian di sini biasanya sudah ada isinya ya teman-teman. Jadi di sini tuh default, artinya sudah berisi dari sananya. Tinggal kita mengisi yang mana yang menjadi objek pajak di bulan Januari. Nah, contohnya di sini adalah pegawai tetap. Jadi kita masukkan ada berapa jumlah orang yang menerima penghasilan ya, yang pegawai tetapnya ada 8. Jumlah penghasilan brutonya berapa? Bisa dilihat di mana? Di rekap gaji ya. Di rekap gaji bulan Januari kalian bisa melihat seperti apa ya. Jumlahnya berapa? Jumlah penghasilan bruto pegawai tetap untuk bulan Januari. Kemudian berapa jumlah yang dipotong atas PPh 21-nya untuk pegawai tetap ya, bisa dilihat dari rekapan gaji. Kemudian pegawai
tetap atau tenaga kerja lepas, kebetulan ada 30 orang pegawai dengan upah harian yang dibayarkan gajinya dan dipotong PPh 21 atas upahnya sejumlah 30 orang dan diisi jumlah penghasilan bruto serta jumlah pajak yang dipotong. Serta di sini juga ada pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan adalah tadi honor penceramah ya teman-teman. Itu masuk di nomor 4F dengan kode 21109. Kemudian tinggal dijumlahkan totalnya ya. Tidak semua terisi. Kenapa? Karena tidak semua kode-kode ini kita ada. Kita potongkan PPh 21-nya atas bulan Januari. Jadi disesuaikan aja dengan rekapan gaji. Apa saja sih yang dipotong di bulan Januari begitu. Kemudian kita isikan totalnya di sini ya, PPh pasal 21 yang kurang atau lebih di store. Jadi bisa jadi kurang, bisa jadi lebih karena ini baru perhitungan dari pihak perusahaannya begitu ya. Jadi makanya nanti muncul SPT pembetulan karena mungkin ada pembetulan akibat human error, kesalahan menghitung dan lain sebagainya. Kemudian pada halaman 2 ini ada beberapa kode yang ternyata memang kita tidak ada pajak yang dipotong pas bulan Januarinya, dikosongkan saja ya teman-teman. Kemudian ini kita ada beberapa lampiran yakni formulir 1721 strip 1 dan 1721 strip 2 ya. Ini untuk satu masa, satu bulan maksudnya. Ya, kita isikan juga di sini jangan lupa tanda tangan pemotong, pemotongnya atas nama siapa, biasanya bendahara gaji, kemudian tanggal berapa dipotongnya, tempatnya, dan ditandatangani. 1721 strip 1 kita isi, ini adalah daftar pemotongan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Nah, di sini 1721 strip 1 ini kita isikan ini adalah satu masa pajak karena hanya bulan Januari. Kemudian NPWP pemotong diisi, kemudian diisikan nama-nama ya. Kalau tadi adalah rekapannya, kalau lampirannya ini berisi detailnya. Jadi identitas nama wajib pajaknya diisi, kemudian jumlah penghasilan bruto, jumlah dipotong dan lain sebagainya ya. Kemudian di 1721 strip 2 ini juga kita mengisi ini untuk yang pegawai yang penerima honorarium. Jadi yang bukan pegawai menerima upah dan lain sebagainya ya. Di sini ada beberapa ternyata di bulan Januari ada Insinyur Santoso penceramah tadi, kemudian pegawai harian lepasnya. Jika ada, kita bisa masukkan satu persatu ya. Kalau bisa semua pekerjanya dimasukkan satu persatu. Jadi disesuaikan dengan jumlah penghasilan brutonya satu persatu, kemudian dipotong berapa per orangnya seperti itu. Kemudian jika memilih NPWP ditulis di kolom NPWP nama, kemudian ini adalah kode pajaknya, tanggal berapa dipotong, kemudian kode mohon maaf ini nomor dari SPT-nya, kemudian tanggalnya berapa, tanggal dipotong pajaknya, kode objek pajaknya, jumlah penghasilan brutonya berapa, PPh yang dipotong berapa, kode negara domisili juga bisa. Nah, jumlah ini semestinya merupakan penjumlahan dari angka yang seluruhnya ada di kolom ini ya. Namun karena tidak semua bukti potong dicantumkan, bisa juga ini diambilkan dari kolom total dan kolom PPh 21 dari daftar gaji ya atau rekap gaji bulan Januari selain pegawai tetap ya untuk yang di sini. Karena ini kan bukan pegawai tetap ya yang di sini. Oke, itu saja untuk yang SPT. Jadi ada 3 lembar yang perlu kita isi, 1721, form 1721 strip 1 dan form 1721 strip 2. Ya. Untuk SPT masa secara manual sudah selesai. Kita ke SPT mengisi SPT secara online. Oke, mari kita lihat. Ya, mohon maaf ini ada terkendala sedikit. Oke, baik. Seperti ini laman utamanya Bu Dani isikan terlebih dahulu NPWP Bu Dani ya, teman-teman. Karena nggak hafal ini perlu ini dulu. Nah, sebentar. 74. Oh, ini sudah ada.
Ya, kita isi kode keamanannya A86X6 ya. Kita login, klik login, kemudian ini adalah laman dari laman dashboard. Oh, sorry. Kesalahan NPWP. Oh, passwordnya tidak sesuai. 74. Oh, tadi passwordnya clear ya. 053. Kita tulis aja 567 9528 nolnya 3 kali. Oke, kemudian 53 C7 Oke, semoga bisa ya teman-teman. Ya, sepertinya sudah masuk laman ini. Tapi tidak muncul. Kita reload. Kemungkinan sinyalnya yang kurang baik ya teman-teman. Oke, untuk SPT masa ini Bu Dani jadikan satu video aja apa ya? Coba kita tunggu terlebih dahulu. Jika tidak nanti Bu Dani pisahkan untuk video selanjutnya. Oke, karena tidak mau, Bu Dani akhiri saja untuk SPT masa ini. Coba Bu Dani otak-atik terlebih dahulu agar masuk ke laman utama ya. Sepertinya terkendala teknis sinyal ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi ini nanti Bu Dani akan buatkan satu video lagi yang mengisi SPT dengan menggunakan aplikasi DJP Online e-filing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.